Shalom, perkenalkan nama saya Hesti Wijaya Sundari dari Prodi PAK kelas C. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi motivasi, di mana motivasi adalah kekuatan atau daya dorong yang menggerakkan sekaligus mengarahkan kehendak seseorang dan segala kekuatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, yang muncul dari keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun cara kita sendiri untuk memberikan motivasi kepada diri kita, yaitu kita harus percaya diri dan menghindari untuk mencari alasan-alasan seperti saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tak pantas, saya masih muda, saya belum berpengalaman, dan saya tidak percaya diri. Kemudian harapan, motivasi dan harapan terdiri dari berbagai macam. Di antaranya hierarki kebutuhan Maslow, di mana hal ini menyangkut kebutuhan fisiologi yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Kemudian kebutuhan keamanan dan keselamatan meliputi keamanan kemerdekaan dari ancaman baik dari lingkungan maupun dari orang lain. Kemudian kebutuhan rasa memiliki sosial dan kasih sayang yang muncul dari persahabatan, berkelompok, interaksi, dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan akan penghargaan yang meliputi harga diri dan penghargaan dari pihak lain. Kebutuhan aktualisasi diri meliputi keahlian, potensi yang dimiliki oleh diri kita sendiri melalui kemampuan yang kita miliki. Pada teori ini memperlihatkan bahwa kebutuhan manusia dimulai dengan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan unsur biologis, kemudian dilanjutkan dengan kebutuhan yang tinggi yang berkaitan dengan kejiwaan atau kerohanian. Harapan sebagai dasar utama motivasi yaitu meliputi ada kebutuhan yang ingin dipuaskan. Pemenuhan kebutuhan itu tidaklah dengan cara yang mudah. Kemudian ada harapan bahwa pemuasaan kebutuhan itu dapat terpenuhi, dapat tercapai apabila kita benar-benar ingin berjuang untuk mewujudkan hal tersebut. Kemudian bentuk-bentuk motivasi terdiri dari motivasi dan manipulasi, kemudian motivasi berdasarkan sikap, kemudian motivasi berdasarkan imbalan, di mana motivasi ini menyangkut rasa bahwa kita akan melakukannya dengan menerima imbalan dari seseorang. Kemudian motivasi dan lingkungan. Adapun cara kita untuk mengetahui bahwa orang itu telah termotivasi dengan cara dapat kita lihat dari penampilannya, yaitu cara berpakaian, cara berjalan, bahasa tubuh yang dapat kita lihat dari wajah, mata, satu guratan atau ekspresi, dan lain sebagainya. Motivasi ekstrim atau motivasi dari luar itu berasal dari teman kita sendiri, keluarga kita, ataupun masyarakat yang
ada di sekitar kita. Adapun cara kita untuk memberikan motivasi kepada seseorang. Namun perlu kita mengetahui bahwa impian apa yang akan diwujudkan, apa yang diinginkan dalam hidupnya. Maka kita harus menggunakan daya imajinasi otak kita bahwa yang sedang kita pikirkan dan lihat dengan jelas adalah hal positif dengan memerlukan sasaran atau target bisa berada di depan, bisa pun berada di belakang kita. Suatu saat kita akan mengejar target yang terbentang di depan kita dengan menyusun catatan sukses yang perlu kita raih dalam hidup. Kita mengingat sukses masa lalu tidak dimaksudkan agar terlena dengan keberhasilan masa lalu. Namun, kita mengetahui bahwa kita harus menimbulkan kekuatan yang tersembunyi, kekuatan-kekuatan yang baru, yakni bahwa di masa depan dapat kita raih dengan baik. Adapun hambatan tumbuhnya motivasi bagi diri kita yaitu kita kurang percaya diri. Ada rasa percaya diri ini hilang jika kita terpengaruh dengan perkataan-perkataan seseorang yang ada di sekitar kita. Kemudian kecemasan berlebihan. Perasaan ini seringkali menghinggap di pikiran seseorang sehingga kadang berpikir bahwa musibah apa yang akan menimpanya. Opini negatif yang sampai kepada kita lalu kita menanggapinya pun dengan sifat kritis, maka opini tersebut membentuk opini kita sendiri menjadi opini negatif. Merasa bukan bagian dari kelompok atau sasaran yang berlebihan. Dalam setiap kegiatan atau tim, kadang kita melakukan dengan secara berkelompok atau tim biasa melibatkan seluruh anggota, namun kadang kita sering merasa tidak berperan dalam hal tersebut. Sampai disinilah hasil pekerjaan saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.